semuanya sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan Yanto. Oke. Amin. Terima kasih Yanto. Sekretaris, siapa hari ini yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir hari ini. Nah, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menayangkan satu video. Dari video gasing tadi, kira-kira apa yang adik-adik semua bisa tangkap atau apa yang adik-adik mengerti? Oke, silakan Yanto. Gasingnya berputar, ya betul Yanto, itu gasingnya sedang berputar. Nah, perputarannya itu yang seperti apa? Kira-kira ada yang bisa jelaskan? Oke, baik, silakan Iska. Iya, betul sekali. Dia berputar dalam keadaan yang konstan. Sesuai dengan video tadi yang Ibu sudah tayangkan, ini akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari mengenai momen inersia. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai momen inersia itu apa. Momen inersia itu adalah kelambaman suatu benda atau lebih singkatnya seperti tadi yang kita sudah lihat bahwa gasing tersebut akan tetap terus berputar dengan kecepatan yang konstan atau dia akan berputar dengan kecepatan yang sama. Arti kata dari konstan, kecepatannya tetap tidak berubah kecuali akan berubah jika dikenai gaya dari luar. Bagaimana adik-adik sudah paham? Atau ada yang mau bertanya dulu sebelum kita lanjut ke video penjelasan selanjutnya? Oke, baik, silahkan Iska. Iya, terima kasih Iska untuk pertanyaannya. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi yang diberikan oleh Iska, momen inersia ini jelas ada hubungannya dengan hukum 1 Newton. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan simak video berikutnya untuk melihat penjelasan selebihnya. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas materi mengenai momen inersia. Sebuah benda yang berotasi pada suhunya akan terus berotasi jika tidak ada gaya luar yang bekerja, atau ukuran yang menyatakan kelembaban benda pada gaya luar yang disebut dengan inersia. Inersia ini sendiri dilambangkan dengan huruf I besar. Nilai momen inersia bergantung pada massa dan jarak terhadap sumbu rotasi, di mana ditulis secara matematis yaitu I sama dengan mr kuadrat. I adalah momen inersia dengan satuan kilogram meter persegi, dan m adalah massa dalam satuan kilogram, dan r adalah jarak terhadap sumbu rotasi dengan satuan meter. Pada gambar ini, orang menjaga kesetimbangan dengan membawa kayu panjang. Kayu panjang ini memperbesar jarak sumbu rotasi sehingga momen inersia orang tersebut semakin besar. Jika pada suatu poros benda tersebut terdapat banyak massa benda yang mempengaruhi rotasi benda tersebut, maka momen inersianya adalah total dari masing-masing terhadap poros benda tersebut, yaitu ditulis secara matematis I sama dengan sigma mn rn kuadrat atau I sama dengan m1 r1 kuadrat ditambah m2 r2 kuadrat hingga mn rn kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai momen inersia benda tegar. Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak apa itu momen inersia pada benda tegar? Inersia pada benda tegar itu jika satu benda memiliki satu kesatuan massa. Contohnya itu pada batu bata, yaitu suatu balok yang padat.
Sekian pembahasan materi kita mengenai momen inersia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Nah, dari video yang tadi yang sudah adik-adik semua lihat, kira-kira apa yang adik-adik dapat pahami? Mungkin ada yang mau menyimpulkan mengenai momen inersia itu apa? Oke, silakan Iska. Iya, terima kasih Iska. Kita tepuk tangan dulu untuk Iska. Masih ada lagi? Oh iya, Yanto, silakan Yanto. Ya, betul sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Yanto. Masih ada? Oh, oke, sudah. Semua jawaban yang diberikan oleh teman-teman kalian tadi itu sudah tepat. Terima kasih untuk Iska dan Yanto. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Iska dan Yanto. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan lebih mengenai momen inersia tadi atau menjelaskan kesimpulan mengenai momen inersia tadi. Nah, inersia itu sendiri berarti suatu ukuran kelambaman suatu benda atau benda yang bergerak akan tetap bergerak dan benda yang akan diam akan tetap diam. Nah, sedangkan momen inersia itu sendiri adalah benda yang tetap bergerak pada porosnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh video tadi, bagaimana rumusnya, bagaimana pengertian dari inersia itu sendiri, dan bentuk-bentuk dari inersia itu sendiri tadi sudah dijelaskan di dalam video. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas, tapi tugas yang Ibu berikan ini dalam bentuk kelompok. Nah, nanti semua siswa yang ada dalam ruangan ini membentuk kelompok. Nah, dalam kelompok itu terdiri dari 4 orang. Supaya adil, Ibu akan membagikan kelompoknya berdasarkan urutan absen saja. Sekretaris bisa bantu Ibu untuk membagi kelompok itu sesuai dengan urutan absen. Semua sudah terbagi dalam kelompok. Nah, selanjutnya tugasnya adalah coba anak-anak semua melihat ke lingkungan sekitar, kira-kira apa saja sih yang termasuk ke dalam momen inersia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat dari lingkungan sekitar kita. Oke, waktunya saya akan berikan selama karena waktunya sudah tidak cukup lagi, tugasnya dikerjakan dalam bentuk kelompok, nanti akan dipresentasikan. Nah, tadi itu mencari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan momen inersia dalam kehidupan sehari-hari, itu diminta dicari 5 kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan momen inersia. Nanti tiap anggota kelompok akan mempresentasikannya. Nah, moderatornya saya bisa minta ke satu orang untuk dari tiap satu kelompok ditunjuk satu orang untuk menjadi moderator pada kelompok yang akan presentasi berikutnya nanti. Oke, kira-kira tugas sampai sini sudah paham yang Ibu jelaskan mengenai tugas atau ada yang mau bertanya? Ya, tugasnya dikumpul minggu depan dan dipresentasikan minggu depan. Nanti presentasinya juga diawasi oleh Ibu. Iya, oke, baik. Nah, sampai sini dulu kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua. Kiranya pelajaran yang tadi Ibu sudah berikan, adik-adik semua bisa memahaminya. Selanjutnya, sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Kira-kira siapa lagi yang mau? Jangan Yanto lagi, Yanto terus-terus saja yang maju. Yang lain bisa diganti dengan yang lain? Oke. Silakan Iska. Baik, Iska akan pimpin kita dalam doa. Oke, amin. Terima kasih Iska. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya karena minggu depan kita akan presentasi tugasnya. Oke.